istri saya hijau ini Pak, ini konsultan Pak. Kemudian Bapak yang begini Pak, ini pelaksana Pak. Ini itu kontraktor. Konsultan berarti dari swasta. Ya Pak. Ya, kemudian Pak, panjangnya 120 meter Pak. Jadi stasiun Kidulnya Pak, ini akan selesai akhir tahun ini Pak. Jadi 30 Desember ini sudah selesai. Kemudian di sini untuk aksesnya Pak, ini sebetulnya untuk akses sementara kemarin itu kan menuju pelabuhan Pak. Cuma secara nasionalnya Pak, ini kemungkinan nanti Pak, ini akan sebagai jalan jalan utama untuk menuju Sumbar Pak. Jadi ini nanti jalan ini sebelum nanti jembatan itu Pak, ada nanti ke kiri Pak, itu akan menuju Sumbar Pak. Jadi untuk selanjutnya nanti memang secara nasional Pak, ini jembatan sangat prioritas Pak. Kemudian Pak, untuk konstruksi jembatan kita Pak, ini sepanjang 120 meter ini ada dibagi menjadi 3 segmen. Di tengahnya itu pakai gelagar Pak, gelagar rangka panjangnya 60 meter. Kemudian kiri kanan itu 30 meter itu nanti pakai komposit Pak. Jadi rangka ini udah kita tempah Pak dari penyedia jasa kita Pak. Itu udah ditempah di Jakarta Pak. Jadi ini tinggal selesai nanti kalau memang nanti konstruksi bawah itu sudah selesai, ini akan kita mobilisasi Pak, rangkanya Pak. Jadi untuk jalannya Pak, untuk aksesnya, ini nanti kita buat ini jalannya ini pakai konstruksi ACBC sama ACWC Pak. Untuk lapisan atasnya itu pakai ACWC Pak. ACWC aspal konkret Pak, jadi hot mix Pak istilahnya Pak. Jadi sampai nanti Tugu Pak, mungkin nanti Tugu untuk paket kita mulai dari Tugu sampai dengan jembatan ini Pak. Jembatan ada 200 meter arah ke pelabuhan Pak. Jadi untuk selanjutnya nanti Pak, agar nanti fungsinya jalan ini dengan baik Pak, ini mungkin selanjutnya nanti jalan untuk yang ke Natal itu Pak, ada nanti sampai apa Pak, sampai kantor camat itu Pak, terus ke sana Pak. Itu aksesnya Pak, itu jalan nasional ya Pak, sampai ke Natal Pak. Mungkin dari saya, kira-kira ada yang perlu Pak, yang disampaikan Pak? Atau perlu ditanyakan Pak? Terima kasih Pak. Gambarnya itu dijelaskan untuk saya. Yang Bapak sebutkan tadi ada 3 sektor kan tadi? Oh iya Pak, baik Pak. Ini sebetulnya Pak, gambar ini ilustrasi Pak. Cuma ilustrasi ini nanti beginilah jadinya Pak. Jadi ini ada 3 segmen Pak. Yang di tengah ini rangka Pak, itu 60 meter. Kemudian di kiri kanan ini 30 meter Pak. Jadi untuk jembatan kita lebarnya 9 meter untuk semua Pak, keseluruhannya. Cuma untuk jalannya saja itu 7 meter Pak. Oh, masih ada bahu jalan? Ada untuk jalan kaki Pak, bahu jalannya Pak. Trotoar Pak. Itu kemampuan daya beban yang dia bisa pikul berapa Pak? Jadi kemampuan untuk memikul Pak, jadi inilah standar nasional Pak. Nanti ini ada loading test namanya Pak. Jadi kalau sepanjang jembatan ini kita bebani Pak dengan dump truck itu Pak, kiri kanan itu tahan dia gitu Pak, kira-kira Pak. Jadi walaupun ada nanti macet di atas itu, sepanjang jalan itu itu mampu dia Pak. Artinya sepanjang jalan tuh ada mobil kontainer di situ. Ada kontainer, misalnya ada kerusakan di atas jembatan itu dengan beban yang full gitu Pak. Jadi sepanjang jalan itu dibebani itu tahan jembatan kita Pak. Kiri kanan, Ya, Pak. kiri kanan tadi itu ya? Ya kiri kanan Pak. Ini Pak, saya mau tanya, tadi Bapak sampaikan dia 30 Desember ya Pak, sudah 100%. Kira-kira tahun ini progres sudah berapa? Kemudian itu tiap panjangnya ada berapa ya Pak? Kedalamannya berapa? Itu tiap panjang ya Pak? Ya, jadi untuk konstruksi bawahnya Bu, itu kita pakai itu tiang panjang baja diameter 80 cm. Untuk abutmennya maksudnya di pinggir Bu ya. Iya, iya.
Di pinggir itu Ada tiang panjang juga. ada tiang panjang Pak. Itu kedalamannya 42 meter Pak. Jadi kiri kanan untuk di tengahnya itu 42 meter juga, cuma secara desainnya Pak, cuma nanti setelah kita pancang mungkin ada yang kayak di lapangan tuh Pak, ada yang nggak masuk lagi itu Pak, mungkin sekitar 2 meteran gitu. Kemudian untuk kedalamannya Bu ya, kedalaman maksudnya Bu ya? Dari tiang. Kedalaman tiangnya tadi. Oh kedalaman itu tadi Bu, 42 meter secara desain, cuma ada masuk kita ada yang 39, ada yang 40 juga gitu Bu. Terpakainya dia apa? Fleksibel itu. Ada Ya. yang 39,6, ada yang 40, Dan mentok. ada 40,5 gitu. Itu kenapa? Mentok ke bawah. tuh? Bentuk Pak. Jadi gini Pak, kita itu kan pancang Pak ya, pancang itu setelah kita namanya kalendering Pak. Jadi kalendering ini daya dukung tiang panjang. Jadi kita 10 pukulan terakhir dengan berat 6 ton 500, ya, 6,5 ton. Jadi kita pukul itu tiang panjang. Dengan masuknya 10 pukulan itu hanya 2 cm aja. Berarti itu udah kita anggap udah padat Bu, nggak bisa lagi masuk ya. Progres sudah berapa? Kalau progresnya sekarang sekitar 57 Bu. 57 ya. Jadi Untuk estimasi rangka kita baja, Pak. gimana Pak? Rangka baja yang di tengah Bapak buat itu buatnya di mana? Orang Kabaja yang di tengah ini kita tempah dia Pak di Cilegon, itu dari PT Yambala Pak. Fabrikasi ya? Ya pabrikasi Pak. Jadi yang di tengah nanti pakai rangka baja, kemudian kiri kanan komposit Pak. Komposit artinya pakai gelagar yang besar sekitar 1,8 meter Pak tingginya. Kemudian di atasnya itu nanti kita cor Pak lantainya. Iya, dayanya permanen atau ada bantalan di situ yang bisa bermain, Pak? Pakai bantalan Pak. Pakai bantalan. Dia pakai bantalan Pak, dia namanya karet estromerik Pak. Kemudian nanti di tengahnya pakai pot bearing namanya Pak. Jadi pot bearing ini kalau ya main dia Pak, cuma dia hanya batasannya Pak, nggak bisa main kali gitu Pak. Iya. Ada kendala nggak Pak selama proses kemarin? Di sini kendala aksesnya aja Bu. Cuma di sini agak kita takut Bu karena ini ada penghuni sungai ini Bu. Jadi kita tetap hati-hati. Mana Bu? Buaya ya? Iya, iya. Satu buaya. Yang Buaya jelas air akses sisa. jalan untuk material Bu. Oh, Iya. dari sana juga? Iya, iya. Dari Pindah bentuk buaya dari Gabayu, Sahabat Pak. Materialnya dari sana Pak tadi? Dia gini Pak, kalau dia awalnya kemarin Pak, karena akses ini belum terbuka Pak, waktu angkat tiang pancang Pak sama alat mobilisasi keren kita Pak, itu kita putar Pak dari apa Pak, dari PTB Pak, dari sana Pak. Mungkin itu awalnya dulu ada dari batu sonda. dari Batu Sonda Pak, ya jauh Pak. Itu dari Sumbar Pak. Jadi memang kendala kami awalnya kayak gitu Pak. Tapi sudah bahan baku dari sini Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Kecuali pabrikasi. Ya, ya. Kita ini tinggal apa Pak? Kalau pondasi ini selesai Pak, ini tinggal kita pasang aja Pak. Ya. Tenaga kerja berapa? Tenaga kerja mungkin sekitar 60 Pak. 60. Yang skill untuk konsultannya 8 orang Pak. Kalau untuk kontraktornya sekitar 12 Pak. Ada masyarakat saya nggak yang dikerjakan? Ada Pak untuk ramah tahan banyak Pak juga Pak. Cuma untuk tenaga-tenaga yang non skill lah Pak, ya Pak dipakai Pak. Pak ini Pak orang sini Pak. Pak Irfan, Pak Sarifudin ya 3 Pak. Berapa orang Pak? Mana Pak? Berapa orang yang dari Yang untuk dari sini Pak harian apa kita sekitar 12 orang. berapa? 12 orang. Tambah. Siap. Itu 12 yang tetap Pak. Kemudian untuk harian kadang-kadang dipakai gitu Pak. Tetap Pak. Bantu kebocoran kadang ada 5 orang lagi tambahan Pak. Ada kesempatan mereka ikut. Ya, siapa ya? Nanti dia bisa cerita sama anaknya, saya ikut buat bikin jembatan ini. Ya. Iya Pak ya. Walaupun dia harian. Siap Pak. Baik, Pak. Kira-kira ada arah lagi Pak? Kira-kira Pak? Apa namanya? Ini apa namanya? Desain sama teknologinya murni kita tuh pakai apa namanya? Luar atau
Putra. Murni TKDN Pak. Ini Pak, dia kalau desainnya Pak, kita murni kita Pak. Cuma ada materialnya Pak. Materialnya itu kan kayak besinya gitu Pak. Mungkin ada sebagian dari luar Pak. Ya. Kemudian untuk TKDN-nya mungkin 80%-an gitu lah Pak. Dalam negeri Pak. TKDN 80%. Iya Pak. Kira-kira gitu Di lah Pak. rangka baja Pak. Yang Di rangka baja, ya, komponen Pak. yang tadi ya Pak. Iya Pak. Pertanyaan terakhir saya, kenapa stylenya Bapak, modelnya Bapak model begitu? Style Batanya. Batanya Pak. Sebetulnya kan gini Pak. Kan panjangnya kan 120 Iya. meter nih, biasanya itu udah pakai. Iya Pak. Jadi gini Pak, ini kan alur untuk proyek ini Pak, itu kan ada usulan namanya, usulan proyek Pak. Jadi usulan proyek mungkin dari bapak-bapak, mungkin usulannya Pak. Kemudian ini digodok lah, ini kan dana dari APBN Pak. Mungkin ini dari kementerian di PU Pak. Jadi digodok orang itu Pak. Jadi setelah digodok itu dimunculkan paket ini. Kemudian dengan Menteri Keuangan mungkin disesuaikan dengan dananya Pak. Jadi setelah dapat ini Pak, itu ada orang desain namanya Pak. Jadi perencanaan ini Pak. Jadi di sini orang itu mendata tanah dulu Pak. Kemudian mendata lingkungan Pak. Nah, jadi situ dimunculkanlah gambar ini Pak. Jadi kami hanya supervisi Pak, hanya mengawasi pelaksanaannya Pak. Jadi kami nggak tahu juga kenapa gitu Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi kami nggak bisa mengubah-ubah Pak. Karena kemarin pun Pak mengenai ketinggian elevasi dari air yang untuk girder bawah Itu berapa meter? itu sekitar 5 meter Pak. Cuma kemarin ada permintaan masyarakat mau ditinggikan. Tapi karena sumber itu anggaran Pak. Perahunya masyarakat bisa lewat nggak 5 meter? Gitu loh Pak. 5 meter bisa lewat nggak? Jadi Jadi- itu belum yang banjir 5 tahunan itu Pak. Jadi ini Pak, jadi untuk desainnya awal Pak, ini mungkin orang desainnya udah menghitung Pak bahwa perahu-perahu yang lewat ini Pak nggak ada kapal-kapal besar gitu Pak. Jadi kalau dia ditinggikan juga itu kan menambah biaya Pak. Jadi sesuai dengan anggaran yang ada, cuma untuk sementara ini memang segitu Pak, mungkin sekitar 5 meteran tadi Pak, 5 meteran Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Dan kami berharap ini on time, sehingga Desember selesai, sehingga Januari bisa dimanfaatkan secara baik. Dan lagi, tentu ini kan menjadi harapan pemerintah daerah Maaf Pak ya, saya katakan ya, biar ada arahan Bapak sebagai untuk kami Pak yang di lapangan sama yang untuk agar nanti sukses pekerjaan ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan atau kita panjatkan kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di tempat campnya teman-teman dari PU Pusat dalam rangka pembangunan jembatan Batahan ya yang dikerjakan oleh itu PT Bahana Krida Nusantara ya, dan konsultannya ada Cita Cipta Siaga Yasa. Selamat salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa kita dapatkan. Yang saya hormati forum pimpinan kecamatan, ada Pak Kapolsek dan Ramil, kemudian Pak Camat yang berhadir, Batahan, Sinunukan, Linggabayu ya, berkumpul hari ini karena rangkaian kegiatan Kabupaten. Kemudian tokoh masyarakat, baik alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada pada siang hari ini, kemudian rekan-rekan dengan Pak Bupati dari kabupaten yang berhadir, serta yang kami banggakan Bapak Ibu dari perusahaan yang mengerjakan pekerjaan ini. Tentu pertama kami ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa hari ini Bapak sebagai pimpinan proyek yang ada di tempat ini bisa menerima kami untuk beraudiensi, sekaligus kami menerima penjelasan dari Bapak terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan.
Tentu kami menyadari bahwa di kesibukan Bapak hari ini kami minta waktu untuk agar kami memahami secara detail baik itu tadi persiapan lahan, kemudian persiapan desain, termasuk pekerjaan yang Bapak lakukan hari ini yang alhamdulillah sudah 50%-an. Ini kan sangat bermanfaat bagi kami karena nanti kami manakala ditanya oleh pimpinan baik itu Pak Gubernur maupun di tingkat pusat, terkadang kami dalam rapat dengan Pak Menteri Dalam Negeri selalu beliau menanyakan juga hal-hal yang sedang dilakukan pembangunan di daerah. Nah, apa yang dijelaskan tadi sangat terang dan jelas bagi kami bahwa perkembangannya mudah-mudahan kami berharap pekerjaan ini on time atau sesuai dengan jadwal di Desember bisa selesai. Yang kedua, kami juga tadi sengaja menanyakan bahwa walaupun ini anggaran dari APBN pusat dan mengerjakannya teman-teman dari pusat, kami tetap berharap bahwa masyarakat daerah kami ini ya, terutama di Kecamatan Batahan, penyangga mungkin Natal atau Sinunukan, bisalah diberikan kesempatan untuk mereka bergabung di dalam pekerjaannya, mengingat bahwa situasi saat ini juga memang sedang tidak baik-baik saja dari sisi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, sehingga walaupun pekerjaan Bapak ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 tahun, tentu ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, bisa mendapatkan penghasilan, sekaligus seperti yang saya bilang tadi merupakan legacy juga bagi mereka. Mereka ikut terlibat dalam pembangunannya, tentu itu akan membawa rasa memiliki atas pembangunan ini. Karena yang paling penting yang kedua, setelah Bapak bangun, setelah Bapak serahkan kepada kita, kalau masyarakatnya nanti tidak memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan ini, kita sudah lihat ini di seluruh Indonesia beberapa pembangunan jembatan ada saja permasalahan setelah itu. Maka pada kesempatan ini tentu harapan kami dari pimpinan bisa masih ada waktu mungkin sekitar 5-6 bulan ke depan. Kami berharap Bapak masih bisa menambah tenaga-tenaga kerja yang bisa melibatkan masyarakat kami. Berikutnya tentu kami berharap juga kepada Pak Camat ya, beserta pimpinan para pimpinan di daerah, ada Pak Kapolsek dan Ramil, kemudian juga lembaga masyarakat. Mari kita dukung pekerjaan ini, kita support supaya bisa terlaksana tepat waktu, ya, karena nanti kalau perencanaannya itu terlambat, maka akan ada biaya tambahan nanti yang kita tidak tahu apakah biaya itu nanti bisa ada, karena biasanya sudah dianggarkan, sudah satu mangkok kue ini ya harus digunakan seperti itu. Kalau ada nanti keterlambatan, maka ada perhitungan-perhitungan baru yang kita nggak tahu, hanya urusan kecil nanti bisa membuat ini terdelay, tertunda beberapa bulan. Nah, ini kita berharap supaya ini tepat waktu. Kita mohon kepada semua pihak, baik pemerintah, para penegak hukum, semua kita bergandengan tangan dengan tokoh masyarakat untuk bisa membantu mensukseskan pembangunan ini biar segera terbangun. Paralel dengan ini Pak, kami Pak Bupati masih berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian BKPN, Badan Penanaman Modal Asing, yang tentu mereka ingin menanamkan investasinya di pelabuhan. Ya, kita berharap dengan jembatan ini jadi, pelabuhan kita akan berfungsi, dan kita berharap nanti akan ada pembangunan tangki-tangki CPO supaya para perusahaan-perusahaan kebun sini tidak lagi menggunakan angkutan darat itu melalui jalan kita, yang kita lihat dampaknya begitu luar biasa, kecepatan kerusakan jalan itu dengan dilewati oleh
kendaraan yang 35 sampai 40 ton. Nah, satu itu. Yang kedua, dengan menggunakan kapal tentu pengangkutannya lebih besar, ya. Bisa 5.000 ton, bisa 3.000 ton, bahkan mungkin bisa 10.000 ton sekali ngangkut. Jadi tentu itu akan menambah efisiensi, kemudian membuka lapangan pekerjaan nanti bagi masyarakat kita di daerah Bataan dan sekitarnya atau Pantai Barat kalau pelabuhan ini bisa jalan. Dan akan ada industri juga, mungkin pengolahan dari produk pabrik yang ada di sini, produk CPO, keturunannya, atau pengolahan perikanan nanti yang akan kita manfaatkan di pelabuhan ini. Jadi sehingga perencanaannya kita harapkan tepat waktu. Ya, kami tentu di kabupaten saat ini juga sedang merancang suatu desain pembangunan Madinah yang komprehensif, yang mana kita akan rencanakan Pantai Barat itu adalah daerah kota satelit, yang pusat kota satelitnya ada di daerah Pantai Barat ini, mengingat bahwa ada pelabuhan besar. Kalau di ibu kota kabupaten aksesnya tentu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi kalau pelabuhan itu biasanya sangat terbuka keluar. Nah, kemudian kita di ibu kota kabupaten ada bandara yang tentu akan kita optimalkan panjang runway-nya, sehingga nanti kita berharap ya 5-10 tahun ke depan pesawat yang besar bisa masuk melalui Mandailing untuk menyanggah Kabupaten Tabaksel ini. Jadi kita merencanakan pembangunan itu terkoneksi, terhubung dengan 5 kabupaten kota supaya pertumbuhan ekonominya bisa secara komprehensif. Kalau kita berdiri sendiri hanya mengandalkan Madinah, yakinlah nggak akan dilirik oleh pusat. Tapi kalau kita lakukan hubungan konektivitas, termasuk dengan Pasaman Barat, insya Allah nanti itu menjadi nilai strategis yang oleh pusat, Bappenas, Menteri Keuangan, dan kementerian terkaitnya sangat dipertimbangkan. Karena kita tidak hanya memikirkan daerah kita, tapi juga memikirkan hubungan komunikasi, hubungan ekonomi antara kabupaten yang terkait di sekitar sini. Apalagi di Pasaman Barat, mereka juga kalau saya nggak salah sudah ada pelabuhan yang memang mereka rencanakan untuk melayani kegiatan kapal-kapal yang besar. Nah, itu bagus bagi kita karena nanti dia seperti angkot, itu dia mampir di setiap pelabuhan. Satu memang kita kendalanya Bapak di Pantai Barat ini yang menghadap Samudra India, agak jauh ke kota-kota besarnya, ke Singapura agak jauh, ke Malaysia agak jauh, mutar dia, sehingga kapal itu tidak akan tidak akan efisien, tidak akan mau berlayar ke daerah kita ini kalau jumlahnya kecil. Kalau tonasenya hanya 3.000, dia tidak akan mau datang ke sini. Ongkosnya 2 kali lipat, nggak ada muatan yang diantar ke sini, dia hanya ambil muatan. Maka dia harus ambil muatan yang jumlahnya 10.000 ton supaya itu bisa ketutup biaya ongkosnya. Ini yang kita harus rencanakan supaya ke depan menjadi sangat bermanfaat jembatan yang kita buat. Apapun ini tentu kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini PU yang sudah mengabulkan permohonan kami untuk membangun jembatan menghubungkan pelabuhan dengan daratan, dan kami berharap tentu ada pembangunan lain yang mungkin bapak-bapak dari PT Sarana Krida Nusantara maupun Gita Cipta untuk bisa disampaikan kepada Pak Dirjen maupun Pak Menteri di sana. Kami atas nama masyarakat Mandailing Natal, wabil khusus Batahan, mengucapkan terima kasih dan mohon tetap kami diperhatikan untuk kegiatan pembangunan lainnya ke depan. Saya pikir itu dari saya, mungkin terima kasih sekali lagi saya akhiri, dan saya mohon sekali lagi kepada kita semua untuk mendukung kegiatan ini. Mari kita support agar pelaksananya lancar, kemudian tepat waktu. Terakhir mungkin saya sekedar mengingatkan ya, karena situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja.
tentu ini juga ada efeknya, ada dampaknya kepada kegiatan industri di kota sana. Nah, saya mengingatkan mungkin kepada konsultan dan kepada pimpinan penyedia jasa ini agar pesanan Bapak itu tetap dikontrol, dikomunikasikan supaya pabrikasi dari pembuatan jembatannya tidak terkendala waktu. Karena nanti Bapak siap di sini, dari sana aja belum siap. Alasannya tadi Bapak bilang ada 20% komponennya dari luar. Jadi saya yakin yang 20% itu ada di pabrikasinya sebagian, sehingga kalau itu nanti terkendala, mengingat masih situasi di luar negeri yang belum aman, masih ada pertempuran di Timur Tengah, ini secara tidak langsung nanti berdampak kepada industri yang ada di Cina, di Eropa, di Jepang yang mungkin berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu dari Pak Kadis PU ada yang mengucapkan. Terima kasih dan mungkin kami mohon diberikan pencerahan untuk melihat ke lapangan supaya kami bisa lebih mengetahui secara fisik tingkat capaian yang Bapak sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.